Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali kita untuk belajar bersama hari ini. Belajar apa ya kita hari ini? Ada yang tahu? Kita akan belajar untuk menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan ini sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang pecahan senilai. Solihah masih ingat tentang pecahan senilai? Pada contoh gambar di bawah ini, 2/8 sama dengan 1/4. 2/8 senilai dengan 1/4. Seperti yang kita tahu bahwa dua buah pecahan dikatakan pecahan senilai jika pembilang dan penyebutnya dibagi atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini 2/8 dibagi dengan 2. Pembilang dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Sama dengan 1/4. Maka 2/8 senilai dengan 1/4. Nah, di sini 1/4 merupakan bentuk sederhana dari 2/8. Mengapa dikatakan bentuk sederhana? Karena bilangan pada pembilang dan penyebut di pecahan 1/4 itu lebih kecil daripada bilangan pembilang dan penyebut pada pecahan 2/8. Jadi, menurut Solihah, apa itu menyederhanakan pecahan? Ya, menyederhanakan pecahan artinya adalah mengubah pecahan menjadi sebuah pecahan senilai yang paling sederhana. Jika kemarin Solihah sudah bisa mengubah pecahan menjadi pecahan senilai, nah sekarang tinggal kita mengubahnya menjadi bentuk yang paling sederhana. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, seperti kita saat mencari pecahan senilai. Nah, ini catatannya, sampai tidak dapat dibagi lagi. Kenapa? Karena jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, artinya pecahan tersebut belum merupakan bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita akan menentukan pecahan sederhana dari 20/60. Nah, kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Dari yang paling mudah terlebih dahulu, kita bagi 2 ya. Nah, 20/60 pembilang dan penyebutnya dibagi 2. 20 dibagi 2, 60 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 10/30. Apakah 10/30 ini masih bisa dibagi lagi? Ya, masih bisa dibagi lagi. Kira-kira dibagi berapa? 10/30? Masih bisa dibagi 2 lagi. Oke, kita bagi 2, 10/30. 10 dibagi 2, 30 dibagi 2. Sama dengan 5/15. Apakah masih bisa dibagi lagi? Ya, masih bisa dibagi lagi. Nah, sekarang 5/15. Apakah bisa dibagi 2 seperti tadi? Tidak. Kita naikkan angkanya. Dibagi 3? Tidak juga. Dibagi 5? Ya, bisa dibagi 5 ya. Kita bagi 5. 5/15. 5 dibagi 5, 15 dibagi 5. Sama dengan 1/3. Apakah 1/3 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa dibagi lagi. Nah, dikarenakan 1/3 sudah tidak dapat dibagi lagi, maka 1/3 merupakan pecahan paling sederhana dari 20/60. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kita akan menentukan pecahan sederhana dari 14/28. Dibagi berapa ini? Ya, kita bagi 2 dulu ya. 14 dibagi 2, 28 dibagi 2. Sama dengan 7/14. Apakah 7/14 masih bisa dibagi lagi? Ya, masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa kira-kira? 2? Tidak. 3? Tidak juga. 5? Tidak juga. 7? Ya, 7/14 bisa dibagi dengan
7. Nah, penentuan dibagi berapa ini yang paling mudah memang menggunakan bilangan prima. Masih ingat bukan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan lain kecuali satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bagi ya. Dibagi 7. 7 per 14. 7 dibagi 7, 14 dibagi 7. Berapa? 1 per 2. Apakah kira-kira masih bisa dibagi lagi? Nah, biasanya kalau pembilangnya sudah 1, maka sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, di sini kita tahu bahwa 1 per 2 adalah bentuk paling sederhana dari 14 per 28. Ada cara yang lebih singkat untuk menyederhanakan pecahan. Kita coba dengan contoh yang sama, yaitu menyederhanakan pecahan 14 per 28. Caranya bukan dengan dibagi bilangan prima 2, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya, tapi kita perhatikan pembilang dan penyebutnya. Kira-kira bilangan pada pembilang dan penyebut itu memiliki faktor yang paling besar berapa ya? Nah, seperti 14 per 28 ini. Oh, kita tahu bahwa faktor terbesarnya adalah dibagi 14. Nah, untuk mengetahui faktor terbesar, besok kita akan belajar lebih lanjut mengenai FPB dan KPK. Nah, kalau sudah tahu bahwa faktor terbesarnya adalah 14, maka bisa loh kita langsung bagi saja dengan 14. 14 dibagi 14, 28 dibagi 14 sama dengan 1 per 2. Sama bukan? Nah, 1 per 2 ini sudah tidak bisa dibagi lagi seperti dengan cara sebelumnya bahwa 1 per 2 ini merupakan bentuk pecahan paling sederhana dari 14 per 28. Jadi, kalian pilih cara yang mana? Dibagi dengan bilangan kecil berkali-kali seperti tadi dibagi dengan bilangan prima, atau dibagi dengan bilangan besar yang merupakan faktor terbesar dan cukup sekali saja. Pilihannya tergantung salih-salihah lebih enak yang mana. Nah, pembelajaran kita cukupkan hari ini. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.